Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Andriani dari Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Kembali lagi dengan saya di media pembelajaran matematika berbasis problem-based learning pada materi turunan untuk kelas 11. Selamat mempelajari. Kita memasuki pada materi turunan. Apa itu turunan? Selanjutnya, kita akan menemukan konsep persamaan garis tangan atau garis lurus yang akan diberikan contoh sebagai berikut. Seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan es yang bergelombang. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Secara analitik, misalkan bahwa bukti es disketsa pada bidang dimensi 2 dengan sudut pandang tegak lurus ke depan, sehingga terdapat garis dan papan ski adalah sudut garis lurus. Dapatkah kamu tunjukkan hubungan kedua garis tersebut? Coba kamu amati gambar tersebut, misalkan deskripsi permasalahan pada contoh sebelumnya ditampilkan dalam bentuk gambar berikut.
Posisi tegak pemain terhadap papan ski adalah sebuah garis yang disebut garis normal. Papan ski yang menyinggung permukaan bukit es di saat melayang ke udara adalah sebuah garis yang menyinggung kurva disebut garis singgung. Jadi, garis singgung tegak lurus dengan garis normal. Tujuan kita adalah mendapatkan persamaan garis singgung atau PGS. Misalkan, pemain ski mulai bergerak dari titik X2Y2 dan melayang ke udara pada saat titik P X1Y1 sehingga ia akan bergerak dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan kedua titik disebut garis tali busur atau garis sekan. Sepanjang pergerakan tersebut, terdapat banyak garis sekan yang dapat dibentuk dari titik P menuju titik P dengan gradien awal, gradien sekan sama dengan Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan. Konsep turunan adalah subjek yang banyak berperan dalam aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Konsep turunan digunakan untuk menentukan interval fungsi naik atau turun, keoptimalan fungsi, dan titik belok suatu kurva. Fungsi naik dan turun. Coba bayangkan ketika kamu pergi ke plaza atau mall. Di sana kita temukan eskalator atau lift. Gerakan lift dan eskalator saat naik dapat diilustrasikan sebagai fungsi naik. Demikian juga gerakan lift dan eskalator saat turun dapat diilustrasikan sebagai fungsi turun. Amatilah beberapa grafik fungsi naik dan grafik fungsi turun pada slide selanjutnya dan coba perhatikan fungsi naik dan fungsi turun sebagai ide untuk mendefinisikan fungsi naik dan fungsi turun. Berikut ini adalah beberapa grafik fungsi turun dari kiri ke kanan. Selanjutnya adalah grafik fungsi naik dari kiri ke kanan. Dari beberapa contoh grafik fungsi naik dan turun, mari kita definisikan
fungsi naik dan turun sebagai berikut. Definisi 1. Fungsi f dikatakan naik jika untuk semua x1, x2 anggota dari s, x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Definisi 2. Fungsi f dikatakan turun jika untuk semua x1, x2 anggota dari s, x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Diberikan contoh. Tunjukkan fungsi fx sama dengan x3, di mana x anggota dari f dan x tidak lebih dari 0 adalah fungsi naik. Aplikasi turunan dalam permasalahan fungsi naik dan fungsi turun. Mari kita bahas aplikasi turunan dalam permasalahan fungsi naik dan fungsi turun dengan memperhatikan dan mengamati permasalahan berikut. Dari ilustrasi ini, dapatkah kamu sketsa pergerakan lumba-lumba tersebut dalam 2 periode? Ingat, pengertian periode. Dapatkah kamu tentukan pada interval waktu berapakah lumba-lumba tersebut bergerak naik atau turun? Dapatkah kamu temukan konsep fungsi naik atau turun? Baik, kita akan bahas pada alternatif penyelesaian. Secara geometri, pada sketsa pergerakan lumba-lumba dalam pengamatan tertentu, lumba-lumba bergerak turun di interval T lebih dari 0 kurang dari 7,5 atau T lebih dari 16,5 kurang dari 25,5 atau T lebih dari 34,5 kurang dari 36 dan disebut bergerak naik di interval T lebih dari 7,5 kurang dari 16,5 atau T lebih dari 25,5 kurang dari 34,5. Dari gambar garis singgung di interval fungsi naik atau turun, didapatkan bahwa beberapa garis singgung yang menyinggung kurva di saat fungsi naik atau turun ini tersebut, garis singgung 1 dan 3 menyinggung kurva pada saat fungsi naik dan garis singgung 2 dan 4 menyinggung kurva pada saat fungsi turun. Selanjutnya, mari kita bahas hubungan gradien garis singgung dengan fungsi naik turun. Disajikan tabel, lalu disimpulkan 1. Jika garis singgung menyinggung di grafik fungsi naik, maka garis singgung akan membentuk sudut terhadap singgung X positif di kuadran 1. Hal ini menyebabkan besar gradien adalah positif atau M sama dengan F aksen X lebih dari 0. Yang kedua,
Jika garis singgung menyinggung di grafik fungsi turun, maka garis singgung akan membentuk sudut terhadap sumbu X positif di kuadran 4. Hal ini menyebabkan besar gradien adalah negatif, atau M sama dengan F aksen X kurang dari 0. Aplikasi konsep turunan dalam permasalahan maksimum dan minimum. Berikut diberikan contoh soal. Pada soal, kita dapatkan alternatif penyelesaian. Pada sketsa gelombang tali berikut, gradien garis singgung adalah tangan sudut yang dibentuk oleh garis itu sendiri dengan sumbu X positif atau turunan pertama dari titik singgungnya. Garis singgung PGS 1, 2, 3, dan 4 adalah garis horizontal atau G sama dengan C. C konstanta, sehingga gradiennya adalah M sama dengan 0. Keempat garis singgung tersebut menyinggung kurva di titik puncak atau optimal di absis X sama dengan X1, X sama dengan X2, X sama dengan X3, dan X sama dengan X4. Dapat disimpulkan bahwa sebuah fungsi akan mencapai optimal, maksimum, atau minimum pada suatu daerah jika M sama dengan F aksen X sama dengan 0. Titik yang memenuhi F aksen X sama dengan 0 disebut titik stasioner. Pada gambar hubungan garis singgung kurva M sama dengan F aksen X dengan titik stasioner, misalkan gradien persamaan garis singgung kurva M sama dengan F aksen X adalah M, sehingga M sama dengan M aksen sama dengan F double aksen X, maka hubungan turunan kedua dengan titik stasioner adalah berikut adalah tabel hubungan turunan kedua fungsi dengan titik optimal atau stasioner. Berdasarkan aplikasi konsep turunan, untuk menemukan konsep maksimum dan minimum, didapatkan sifat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menemukan konsep maksimum dan minimum di interval terbuka. Berikut disajikan gambar.
Kesimpulan, gambar A pada permasalahan yang telah dicontohkan, jika kamu amati dengan teliti, perbedaan antara gambar A dengan ketiga gambar lainnya, yaitu B, C, dan D, adalah terdapat sebuah daerah yang membatasi kurva. Dengan demikian, gambar A adalah posisi titik maksimum atau minimum sebuah fungsi pada daerah terbuka, dan ketiga gambar lainnya adalah posisi titik maksimum atau minimum sebuah fungsi pada daerah tertutup. Nilai maksimum dan minimum fungsi tidak hanya bergantung pada titik stasioner fungsi tersebut, tetapi bergantung juga pada daerah asal fungsi. Setelah mempelajari materi dan permasalahan, diberikan contoh soal. Selanjutnya yaitu latihan soal. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah mempelajari dan mengikuti pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.